Ya, swastiastu teman-teman, kembali lagi bersama saya Bukit Pejaten di channel ini. Ya, seperti biasa, ayo kita kerawan, mari kita kerawan dan imbangi dengan kerawan. Nah, menanggapi di kolom komentar di media sosial, komentar teman-teman menanyakan tentang menanyakan bagaimana skala perbandingan atau bagaimana cara rumus untuk menentukan tinggi atau proporsi gelungan. Ya, khususnya ini saya bahas adalah gelungan jangan, gelungan kuir, ya, artinya untuk di gelungan tegak, ya, istilahnya itu kita bahas di video kali ini atau di episode kali ini, episode tutorial. Ya, kembali ke tutorial. Nah, ini tentu yang tekankan lagi, garis bawahi lagi, ini adalah menurut ala saya. Mungkin yang lain, mungkin kebetulan istilahnya ada perbedaan, mungkin bisa disempurnakan. Ayo kita belajar sama-sama. Artinya kurang lebihnya mohon maaf, kita seiring waktu terus mencoba bagaimana prosesnya. Ayo kita gaskan. Digaskan. Ya, semeton, langsung saja ke layar kaca semeton untuk tutorial. Seperti yang tadi ditanyakan, bagaimana sih caranya beli rumusnya untuk membuat mahkota agar proporsinya istilah terlihat dinamis, perpaduan antara tinggi dan lebarnya gitu ya semeton ya. Itu yang istilahnya ada pertanyaan dari teman-teman di media sosial di kolom komentar ya semeton ya. Langsung saja kita bahas bagaimana rumusnya yang sering tiang pakai untuk kesehariannya, dan seiring waktu saya buat untuk diri sendiri aja. Mungkin yang lain mungkin berbeda caranya, mungkin ya inilah yang terapkan untuk di proses proporsi gelungan dan bagaimana skalanya, ya, kita bahas di video ini ya semeton. Dan perlu juga semeton ketahui, artinya dari tahapan demi tahapan, dari seiring perjalanan mungkin terus ada perubahan, dan sekarang lah di tahapan ini saya menemukan istilahnya berapa perbandingan, dan saya istilahnya patenkan rumusnya untuk diri sendiri aja, bukan untuk apa-apa, atau mungkin yang lain mungkin berbeda. Itu istilah tergantung dari sudut pandang ya teman-teman ya. Langsung saja, ini anggap saja ini memang batok gelungannya, batok mahkota. Ini batok mahkotanya ya, sebagai bayangan untuk kita dalam proses membuat skala atau rumusnya. Ya, contohnya ini nih, dari mana kita memulai ya. Lalu kita lihat dulu objeknya, yaitu batok gelungannya, ya. Ini kita sebagai bayangan, ini dari mana kita mengambil ya. Yang tadi kita bilang, kita ukur dulu diameternya. Ini diameter batok mahkotanya ya. Kalau ini kan lebarnya 5 cm ya, kita harus ketahui dulu diameter batok teman-teman. Diameter batok, nah ini kan 5 cm tadi tiang ukur 5 cm. Itu yang pertama harus kita ketahui. Nah, yang kedua, apa yang harus kita lalui, yaitu adalah tinggi. Dari mana kita mengukur tinggi ya? Inilah dari diameternya ini, dari diameternya. Anggap saja tapak depannya seperti ini ya, kita gambar biar lebih mudah. Nah, seperti ini ya, tempat depannya seperti ini ya.
Dari mana kita mengukur tinggi? Ya, kita ukur aja ini seperti yang tadi yang katakan ini diameternya 5 cm, otomatis tingginya juga 5 cm ya teman-teman. Nah, 5 cm. Nah, artinya ini kan udah otomatis termasuk pengurip ini ya. Nggak usah, artinya tidak termasuk ini 5 cm nya. Perlu diingatkan sekali lagi, bukan 5 cm ini bukan termasuk tebal ini. 5 cm nya terhitung dari atas batoknya. Ini 5 cm ya. 5 cm itu sudah termasuk. Itu dulu kita ketahui teman-teman, baru kita membuat aksesorisnya ya. Ini khusus untuk gelungan tetegak ya. Biar mudah, artinya menarik skala rumusnya gelungan tetegak ya. Setelah kita tahu bisa menentukan tingginya, baru kita membuat hiasannya ya. Hiasannya ya, ini seperti ini ya kan, tempat depannya seperti ini ya teman-teman ya, seperti ini ya, sebagai ilustrasi saja teman-teman. Nah itu ya. Nah, kan biasanya ada di sini ujung mahkotanya, atau disebut dengan menur ya, dengan menur, dimana kita menentukan ya, ini 5 cm atau 5 cm, ukuran 5 cm ini dibagi 2, sama dengan 2,5 ya. Ini ditambah 2,5 untuk ujungnya, 2,5. Itu caranya menentukan tingginya. Yang lainnya tinggal menentukan bagaimana aksesoris yang di sampingnya, yang disebut dengan udangnya. Kalau udangnya, usahakan tidak boleh melewati ujung apa namanya, mahkota. Nah, seperti ini contohnya. Kita lihat dari tempat depan ya, seperti ini. Nah, ini tidak boleh melebihi ujungnya. Usahakan lebih rendah dari ujungnya teman-teman ya. Tinggal di bawah, di samping-sampingnya menentukan, artinya menyesuaikan, bukan menentukan, menyesuaikan tingginya. Itu yang terpenting, istilahnya yang kita tentukan adalah tingginya ya. Dimana kita bisa menentukan tingginya, kita harus mengetahui, artinya menyesuaikan batok gelungannya ya. Jadi kita ulangi sekali lagi, untuk menentukan tinggi gelungan kita harus mengetahui apa namanya, diameter bulatan batok gelungannya, baru kita bisa menentukan tingginya. Dan tingginya tidak termasuk lebar batok. Ini terhitung dari atas batoknya, itu ya teman-teman ya. Saya kira seperti itu teman-teman untuk pemahaman dasarnya yang sering tiang gunakan, dan astungkare istilahnya diterima oleh masyarakat dan diterima oleh konsumen. Dan seiring waktu kita tidak lepas dari mencoba, dan eksperimen itu sangat penting sekali. Dan dalam proses belajar tidak cukup hanya sekali, dan itu harus berulang-ulang teman-teman ya. Saya kira seperti itu ya teman-teman. Terima kasih telah berkunjung, dan saya ucapkan terima kasih. Dan seperti biasa, tagline kita, salam kerawan, mari kita kerawan dan imbangi dengan kerasan. Saya rasa seperti itu. Terima kasih telah menonton. Begitulah kerawan masal.